Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan dari proyek akhir mata kuliah Jaringan Komputer 2. Di sini saya sudah selesai untuk membuat topologi. Sudah saya beri juga warna-warna di setiap bagiannya. Di video kali ini kita bakal coba untuk konfigurasi, karena di video sebelumnya itu kita sudah buat topologinya. Tapi sebelum kita konfigurasi, kita bakal coba dulu untuk memberi nama pada setiap region seperti ini. Ini contohnya. Kita bakal kasih nama dulu di sini region 1 Indonesia. Region 1 Indonesia. Lalu SPF areanya dan networknya. Untuk di region 1 kita pakai 172.16.0.0/24. Kita geser lagi ke region 2. Region 2 itu dia ada di, kita coba buka. Ini region 3 seperti ini. Ini region 2, dia Singapura. Kita tambahkan region 2 lalu SPF areanya 0, networknya kita kasih 172.18.00/24. Lalu kita ke bagian yang atas, region 3. Region 3 itu Malaysia. SPF area 0, networknya 172.17/24. Yang terakhir region 4. Untuk region 4 itu punya Hong Kong. SPF area 0 dan networknya kita kasih 172.19/17/0.0/24. Lalu berikutnya kita coba lagi lihat gambarnya. Di bagian sini itu dia ada NAT overload. Kita tandain dulu di sini NAT overload static routing floating.
Lalu router yang ini itu diberi nama client PT atau institution. Di router yang bawah juga terus bawah lagi yang terakhir di sini terus kita lihat lagi di bagian bawah. Di sini itu bagian dari Polinela dan di sini kita pakai zero trust. Langsung aja kita coba kasih keterangannya di sini. Di sini bagian Polinela. Lalu di router yang bawah itu dia r-geoe Polinela. Nah, di bagian bawahnya dia pakai not overload. Di bagian sini itu server farm. Lalu kalau kita lihat lagi di sini di bawah sini itu network access. Yang di bagian sebelah kiri sini itu dia gedung X. Di bagian sebelah kanan itu dia gedung Z. Seperti itu. Sekarang baru kita bakal coba untuk konfigurasi OSPF di region 1 dulu. Di region 1 kita mulai dari sini, dari router yang sebelah kiri. Langsung aja kita klik routernya, kita buka tab CLI. Kita masuk ke mode enable, configure terminal. Lalu sekarang kita bakal memberikan IP pada interface yang terhubung. Kayak ini, gigabit ethernet 0/0/0, itu kan dia terhubung nih sama router yang di sebelah kanannya. Nah, di sini kita bakal kasih IP di interface ini. Lalu untuk di interface yang bawah sini, itu dia juga terhubung ke router yang bagian bawah. Jadi kita harus kasih IP juga, ke kiri juga dia di
interface gigabit Ethernet 0/0 itu bakal kita kasih IP. Sekarang kita ke ini, ke yang arah kanan dulu. Interface gigabit Ethernet 0/0/0, IP address-nya kita masukin 172.16. Untuk ke arah sini, arah kanan itu kita pakai 172.16.1.1. Subnetnya 255.255.255.0. Terus kita no shutdown. Untuk yang ke sini itu kita kasih dulu 1, yang bawah sini 2, di sini 3, di tengah sini itu dia 4, 5 di sini, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kasih dulu tanda kayak gini. Seperti kalau misalnya kita lihat di sini ada contoh. Nah, kita kasih tanda dulu kayak gini itu untuk IP-nya. Jadi kalau misalnya dia satu kayak gini, yang di bagian sini 172.16.1.1. Nah, kalau yang di sini berarti yang terhubung ke router kiri ini berarti dia IP-nya 172.16.1.2. Begitupun untuk interface-interface lain. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan udah di interface yang sini, kita lanjut ke bagian yang sini. Interface 0/1/0, kita kasih IP-nya 16.2.1. Kita no shutdown. Untuk ke bagian yang ke kiri yang terhubung ke server itu kita kasih IP-nya 10.0.0.1. Subnetnya sama. Jangan lupa untuk no shutdown. Nah, sekarang tadi kan kita udah ngasih IP di setiap interface. Sekarang kita bakal coba untuk mengaktifkan OSPF-nya. Caranya, kita keluar dulu, exit, lalu kita ketik router OSPF 1. Lalu router ID-nya di sini saya pakai 1.1.1.1. Terus jangan lupa lognya kita hidupin. Nah, setelah kita masukkan ID-nya dan lognya juga udah kita hidupin, sekarang kita masukkan network dari IP yang udah kita setting di setiap interface. Kayak yang tadi ini 172.16.1.0, berarti networknya 172.16.1.0. Seperti itu. Nah, untuk subnetnya itu kita tulis seperti ini, 0.0.0.0.255 untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu nggak lupa kita masukkan areanya berapa, areanya 0 di sini. Kita lakukan hal yang sama untuk semua IP yang udah kita konfigurasi tadi. Di sini yang kedua 2.1, berarti networknya 2.0. Lalu yang terakhir dia 10.
seperti ini. Lalu kita N, jangan lupa kita WR. Kita coba show IP interface brief. Di sini udah dikonfigurasi, kita lanjut ke router yang sebelah sini. Kita masuk N, configure terminal, interface, kita ke yang arah kanan sini. Dia interface-nya gigabit Ethernet 0/1/0. 0/1/0, kita kasih IP-nya 172.16. Ini kan 4, tadi kita nandain, berarti IP-nya 4.1. Subnet masknya sama. Jangan lupa untuk no shutdown. Lalu sekarang kita ke interface yang sebelah kiri, 0/0/0. IP address-nya tadi kan yang bagian sini itu dia 1.1. Sekarang berarti kita masukkan IP-nya 1.2. Jangan lupa untuk no shutdown. Bisa kita lihat di sini dia berubah warna, tadi merah, sekarang hijau. Terus kita lanjut ke interface yang ini, yang terhubung ke router yang bawah. Itu G0/0, IP address-nya kita masukin 5.1, berarti no shutdown. Lalu ke sini, ke interface yang terhubung ke router yang di bawahnya. Itu dia interface-nya 0/2/0. IP address-nya berarti 3.1. No shutdown. Sekarang kita bakal aktifin OSPF-nya. Kita keluar dulu. Router OSPF1, router ID. Tadi di router yang ini itu kan router ID-nya 1.1.1.1. Berarti di router yang ini kita pakai router ID-nya 1.1.1.2. Kita hidupin lognya, lalu kita masukin network-nya. 172.16, tadi di sini 4, berarti 4.0, area 0, lalu 5.0, terus 3.0, 1.0. Lalu kita N, WR. Sekarang kita lanjut lagi ke router yang di sini. Kita lakukan hal yang sama. Untuk konfigurasinya itu sebenarnya kita ngulang-ngulang aja. Kalau di dalam region sini konfigurasinya yang agak beda nanti di router yang pojok sini. Untuk router yang di dalam itu dia sama konfigurasinya, cuman disesuaikan di IP-nya aja. Kita ke sebelah kiri, itu dia interface G0/0/0, IP address-nya 72.16.2.2, karena tadi udah 2.1. Terus no shutdown, bisa dilihat udah berubah jadi hijau.
Lalu kita ke INT G0/2/0, IP-nya 172.16.3.2. Hijau juga. Terus kita ke sebelah sini. Itu G0/0. IP address-nya berarti 6.1. No shutdown. Terus kita ke yang sebelah kiri, sebelah kanan. IP-nya berarti 7.1 ujungnya. Terus ke bagian yang bawah 3/0. IP address-nya kalau ke situ berarti kita masukin 11 dulu. Udah. Kan di sini tadi 10, berarti di sini 11. Di sini 12. Salah. Sebelumnya di sini saya kurang menambahkan kabel lagi. Nah, kalau kita lihat di contohnya, di antara 6 dan 6 yang bagian atas sama bagian bawah itu dia dihubungkan juga. Tapi punya saya belum di sini. Sekarang kita bakal hubungkan dulu, dia pakai crossover. Kita coba hubungkan dulu. 01, 01, 01, 01. Seperti ini. Kita kasih penanda lagi. Di sini berarti 12 untuk IP-nya. Di sini 13. Di sini 14. Di sini 15. Kita lanjut sampai bawah. Di sini 16. Di sini 17. Ini untuk networknya. Di sini 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Seperti ini. Tadi kita sampai di sini. Berarti di sini kita harus konfigurasi lagi di interface yang terhubung ke router yang di bawah sini. Itu dia interface gigabit Ethernet 0/1. Berarti IP-nya di sini 12.1. No shutdown. Sekarang kita bakal aktifin OSPF-nya. Perintahnya sama, kita keluar dulu. Router OSPF1, router ID 1.1.1.3. Networknya kita masukin 172.16.2.0. Area 0.
lalu 3.0, 6.0, 7.0, 12, 11. Seperti ini. Coba kita SPF-nya dia munculnya butuh waktu. Di sini baru muncul 1. Sekarang kita lanjut lagi. Kita konfigurasi router yang ini. Kita konfigurasi IP di interface yang ini. Interface G0 /0 /0, IP address-nya 172.16.4.2. No shutdown. Lalu interface G0 /0, IP address-nya 6.2. Lalu interface yang ke bawah G2/0, IP-nya 8.1. Ke kanan IP-nya 9.1. Kita show IP interface brief. Di sini dia udah ada IP-nya. Sekarang kita bakal aktifin OSPF-nya. Router OSPF 1, router ID. Berarti di sini 1.1.4. Oh. Network-nya kita masukin 172.16.6.0. Lalu 4. 9. Aduh. Sembilan, terakhir 8. Sudah. Kita lanjut config di router sini. Kita ke yang sebelah kanan dulu.
gigabit Ethernet 0/1/0, IP address-nya 172.16.10.1. Lalu interface yang ke atas 8.2. Di sini saya lupa untuk ngasih interface-nya. Kita masuk dulu ke interface kurang. Nah, ini. Lalu ke yang bawah itu dia interface gigabit Ethernet 0/1, IP-nya 13.1, no shutdown. Lalu interface 3/0, IP-nya 15.1. Kita aktifin OSPF-nya. Kita masukkan semua network-nya. Delapan, 10. Dan sudah. Nah, di sini udah muncul OSPF ya. Coba kita cek show IP root. Di sini udah muncul OSPF-nya. Kita lanjut lagi. Di bagian sini sudah kita config. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian bawah, ke router yang ini. Konfigurasinya itu-itu aja, kita ulang-ulang untuk semua router.
kita kasih IP. Kita ke interface berikutnya, G0/1, IP address-nya 13.2, no shutdown. Lalu ke kanan, interface. IP-nya 14.1. No shutdown. Terus ke bawah 010, IP-nya 19.1, 2/0, 18.1. Aduh. Sekarang kita coba show IP interface brief. (16, 11, 13, 14, 19, 18). Sekarang kita aktifin root OSPF-nya. Router ID-nya tadi 5, berarti 6. 6. Network-nya kita masukin 172, 16, 19.0, area 0, lalu 13.0, 16.0, 14.0, 18, 11 terakhir. Lalu N, jangan lupa WR atau write memory. Kita save. Sekarang kita konfigurasi lagi. Kalau kita show IP root, di sini OSPF-nya udah muncul. Sekarang kita lanjut config ke sini berarti. Jadi kalau kita show IP interface brief, dia masih belum ada konfigurasi apapun. Sekarang kita config, kita interface ke kanan dulu. Interface G0/1/0, IP-nya 172.16.231. Lalu kita ke atas. IP-nya 15.2. Kita ke sini. Gigabit Ethernet 0/1. IP-nya 12.2. No shutdown.
lalu ke sebelah kirinya IP-nya 14.2, lalu ke bawah 06, IP-nya 20.1. Lalu interface 2/0, kita coba IP interface brief. Empat belas 23 22 15. Sekarang kita bakal aktifin router OSPF-nya. Router ID-nya berarti 567 111.1.7. Network-nya 172.16.20.0. Area 0, lalu 12.0, 14.0, 23.0, lalu 22.0, 22, lalu yang terakhir 15.0. NVR. Nah, kita show IP root, udah. Kita lanjut ke bawah, ke sini berarti. Kita kasih IP di G0/0/0, IP-nya 172.16, berarti 16.16.2. Lalu kita ke G0/1/0, IP-nya 17.1. Ke kiri 0/0, IP-nya berarti 10.0.0.2. Start. Sekarang kita 16.17. Sekarang kita baru aktifin router OSPF ya. Satu 5 6 7 8. Networknya kita masukin 10.0.0.0.
area 0, lalu 172.16.16.0, terakhir 17.0, and muncul. Kita lanjut config ke router sini. Interface G ke kiri 0/0/0, IP address-nya 172.16.2.0, shutdown. Lalu ke atas G0/2/0, IP-nya 18.2, shutdown. Ke kanan G0/0, IP-nya 20.2 juga, shutdown. Salah. Terus ke G1/0, IP-nya berarti 21.1, shutdown. Lalu ke bagian bawah, itu dia IP-nya. Sebentar. Di sini saya sambil lihat contoh yang ada di HP. Di sini terakhir kan 24, berarti di sini ini 24, 25, 26, 27, 28. Udah segitu dulu. Kita lanjut lagi, berarti di sini interface G0/3/0 ya. Di sini IP-nya 25.1. Shutdown. Ke G0/1, IP-nya 26. Lalu ke sudah. (25) ada. Ada 26, 21, 20, 18, 17. Oke, sekarang kita bakal aktifin router ASP F1. Router ID-nya tadi 56789. Networknya kita masukin 172.16.260. Terus 17.0,
21.0 18.0 25.0 25. Sekarang kita add so IP root sudah, kita ke router sebelahnya. Kita config ke bagian sini dulu. Ini berapa lagi nggak kelihatan. Ke sini itu int g0/1/0, IP-nya kita kasih 172.16.241 berarti 25.0. Oh, sudah. Terus ke atas itu interface IP-nya berarti 22.2. Salah. Nah, shutdown hijau ya, dia berubah. Lalu kita ke G0/0, IP-nya 19.2. Nah, shutdown udah. Ke bagian kiri 0/0/0, IP-nya 21.2 maksudnya. No, shutdown. Lalu ke bawah itu interface G0/1, IP-nya berarti 27.1. No, shutdown. Salah. Terakhir /3/0, IP-nya 28.1. No, shutdown. Sekarang kita bakal aktifin OSPF-nya. Kita tapi cek dulu. So, IP interface brief udah muncul. Terus sekarang kita bakal aktifin router OSPF. Router OSPF 1, router ID-nya berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Router ID-nya berarti 1.1.1.10. Lock-nya kita hidupin, network-nya kita masukin 172.16.19.0. 255 area 0. Habis itu 27.0. Lalu 21.0. Kita geser deh. Tadi 21.0, sekarang 24.0, 22.0, terus 28.0. Dan kita NWR IP root udah muncul OSPF-nya. Nah, di sini kita udah selesai untuk mengkonfigurasi router yang ada di region 1, tapi yang di ujung sini belum. Sekarang kita bakal konfigurasi dulu di sini. Kalau di yang
router di dalam itu dia pakai OSPF, tapi kalau yang router di sini itu dia pakai BGP. Langsung aja kita coba untuk konfigurasi. Kita config dulu IP untuk ke interface yang 2 ini. G0/1/0, lalu IP address 172.16.9.2 berarti 55.255.255.0 sudah. Oh, salah. Kok yang bawah yang hijau? Kita cek dulu di sini. So IP interface brief. Ternyata di sini saya salah. Ini kebalik. Kita tinggal ganti aja. Berarti yang di sini yang 9, yang di atas yang 10. Sekarang kita ke G0/0/0. IP-nya berarti di sini 10.2. No shutdown. Udah hijau. Terus sekarang kita ke bagian kanan. Di sini itu kita kasih tanda dulu deh untuk network IP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya sambil lihat contoh di HP juga. Seperti ini. Baru sekarang kita config untuk di interface yang sini. Itu interface 0/2/0. IP-nya kita beda sama yang di dalam sini. Untuk di luar sini yang interface 2 ini ya lebih tepatnya. Kita pakai IP address-nya itu 50.0.1.1. Soket masnya sama 255.255.255, no shutdown. Di sini itu dia 50.0.1.1. Berarti yang di sini itu dia 50.0.1.2 seperti itu. Terus kita interface yang bawahnya 3/0. IP-nya kita kasih 50.2.1 berarti no shutdown. Nah, sekarang kita bakal coba keluar dulu. So IP interface brief. Di sini sudah muncul. Kita bakal aktifin OSPF untuk yang di 2 interface di kiri. Router OSPF 1, router ID-nya berarti 11. Oke, jangan lupa dihidupin. Networknya kita masukkan yang 2 ini aja. 172.16.10.0 area 0. Lalu berarti 9. Nah, setelah itu kita redistribute BGP. Kita masukin AS number-nya. Di sini kalau kita lihat dia AS number-nya di atas. Sebentar.
as number-nya di sini dia 1, 1, 5 kali. Berarti di sini redistribute BGP 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, metric type. Ini untuk cara konfigurasi BGP seperti ini, 1 subnet. Kayak gini. Lalu kita exit, kita masuk ke router BGP 1.1.1.1.1.1. Nah, baru kita BGP lognya dan kita no synchronization. Baru kita masukin networknya. Di sini tadi kan untuk yang di sebelah sini dia ini ya, 2 ini 50.0.1 sama .2. Berarti 50.0.1.1.0 masnya kita tulis seperti biasa. Seperti ini. Terus 2.0. Nah, kalau di BGP kita masukin ke neighbornya, tetangganya. Berarti untuk di sini itu dia kita masukin ini ya, punyanya yang di seberangnya. Kalau di seberangnya dia as number-nya 3335 kali. Kita sekarang config 50.0.1.2. Karena tadi kan di sini 50.0.1.1, berarti otomatis tetangga di seberangnya itu berarti IP-nya 50.0.1.2. Makanya kita masukin remote as-nya 3. Ini kita masukin as number di router yang di seberangnya. Lalu satu lagi berarti dia ke sini. Berarti 50.0.2.2 remote as-nya untuk yang router bawah itu 34444. Kita config 328, ya kan? Ya. Seperti ini. Lalu redistribute ASPF 1 NWR. Untuk konfigurasi BGP seperti itu. Di sini udah. Kita lanjut ke router yang bawah sini. Configure terminal. Kita kasih IP dulu di semua interface. IP interface G0/0/0. IP-nya 172.16.232. No, sudah. Terus ke yang bawah 242. Terus kita ke interface yang sini, itu dia
IP-nya berarti di sini 50.0 titik ke atas ya, titik 3.1 nol terus ke kanan itu IP-nya berarti 4.1 ujungnya, lalu ke bawah 0 IP-nya 55. Sekarang kita konfigurasi OSPF dulu untuk yang di dalam sini. Di sini router SPF 1 router ID-nya berarti 111.12, networknya 172.16.230, area 0, satu lagi 24.0. Terus redistribute BGP di router ini dia as numbernya 12222 1 redistribute metric type 1 subnet. Kita keluar, kita masuk ke router BGP 1, terus kita hidupin lognya no synchronous, kita masukin networknya 50.0 berapa tadi, 5.0 4.0, masnya 255, 5.0 4.0 dan 3.0. Neighbornya di sini 50.0.3.2 berarti remote as ke atas itu as numbernya 3333, lalu 4.2 remote as-nya ke kanan itu as numbernya 3444, 234, terus ke bawah remote as-nya 444 ya.
2, 3, 4, 5. Kalau udah, redistribute OSPF 1 and RR. Ini di sini kita udah konfigurasi router dan konfigurasi OSPF dan BGP di region 1. Di sini udah selesai. Sekarang kita bakal coba untuk kasih AS number-nya dulu supaya nggak bingung. Di sini berarti dia AS number-nya di sini AS-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di seberangnya di bawah AS number-nya terus di sini dia AS number-nya 3, 3, 3, 3, 3. Di bawah 3, 3, 4, 4, 4. Terus di bawahnya lagi, sebentar, saya lihat contohnya dulu. Di sini AS number-nya 2222. Di seberangnya AS number-nya 444. Di bawah AS number-nya 4555. Di sini AS number-nya 2334. Dan untuk router paling bawah di sini AS number-nya 6 0 0 0 0. Seperti ini. Mungkin untuk video kali ini itu sampai di sini dulu, dikarenakan durasinya juga udah 1 jam lebih. Untuk part 2 sampai di sini, sampai di konfigurasi di region 1 itu udah selesai OSPF dan BGP-nya. Di next video kita bakal lanjut ke region 2, 3, 4 dan konfigurasi yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.